Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sedulurku semua, Abah di sini akan sedikit menjelaskan tentang para YouTuber yang sering terjadi pada WhatsApp Abah pada konten tentang keilmuan yang ditayangkan kebanyakan orang tidak paham. Abah jelaskan secara gamblang tentang kunci di kontennya Abah ini. Simak dari awal sampai akhir konten agar jelas, karena jika sepotong-sepotong akan salah pengertiannya. Baiklah, kita mulai. Begini saudaraku, yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Kunci pembuka. 2. Kunci keilmuan. 3. Pengamalan. 4. Penutup kunci. 5. Sedekah. 6. Ingin jadi murid. A. Belajar buat sendiri. B. Belajar untuk menjadi guru. 7. Ijazah ilmu. A. Untuk pribadi hanya satu ilmu. B. Untuk pribadi beberapa ilmu. C. Untuk pribadi sebagai guru. 8. Ilmu pribadi sebagai pegangan. 9. Tirakat. 10. Minta penyembuhan atau pengobatan jarak jauh. 11. Minta bandul kalung bentuk kunci, dari emas 24 karat berat 2 gram. 12. Pembelian buku keilmuan jagat sogir. 1. Kunci pembuka. Semua amalan tidak bekerja. Kunci yang dimaksudkan adalah kunci ilmu, untuk membuka kunci diri, bukan membuka alam goib, agar setiap Anda mempelajari amalan, dapat bekerja sesuai dengan keinginan Anda. Seringkali Abah mendengar orang-orang yang belajar keilmuan banyak yang gagal dalam pengaplikasiannya. Entah itu ilmu yang didapat dari tirakat, memahar atau diberi. Banyak sekali materi terbuang, ratusan ribu bahkan jutaan serta waktu yang terbuang sia-sia dalam mengerjakannya, tapi hasilnya nihil atau tidak ada reaksi. Yang salah bukan ilmunya, tapi diri sendiri yang menolaknya. Karena kunci diri tidak terbuka dan tidak mau menerima keilmuan yang ingin masuk. Ini adalah cara untuk membuka kunci diri kalian. Insya Allah setelah terbuka kuncinya, ilmu apapun yang Anda pelajari akan merasuk dan menyatu ke seluruh jiwa raga Anda. Pada ilmu jagat sagir hunurullah ini setiap orang kuncinya tidak akan pernah sama, walaupun ilmunya sama. Kunci pembuka pada kami adalah sebagai dasar pembuka, yang diberikan kepada Anda adalah dari hasil perhitungan tanggal lahir dan tahun Anda yang Abah tirakati terlebih dahulu, maka dari itu seorang yang diberi kunci dari Abah ada ayat tertentu sebagai kunci pribadi. Bukan penembus alam goib dan tidak langsung diberikan, sejak Anda meminta, biasanya 1 atau 2 hari baru dapat. Perlu Anda ketahui kunci ini sebagai pembuka 6 titik cahaya atau energi yang ada di dalam tubuh kita, supaya bisa aktif, dan dapat digunakan sebagai praktek pribadi, dan membersihkan aura negatif, yang bersemayam di dalam darah, daging, urat, kulit, bulu, rambut, tulang, dan raga tentunya. Maka dari itulah jika sudah mengamalkan kunci pembuka dari kami harus ada komunikasi laporan bahwa pengamalan kunci pembuka selama waktu yang telah ditentukan sudah selesai, akan diberikan pengijazahan penguncian sebagai penutup oleh Abah langsung walaupun jarak jauh. Jadi bukan langsung setelah nonton dari YouTube ilmu jagat sagir hunurullah, Anda melakukan amalan-amalan keilmuannya tanpa adanya pengijazahan dari Abah, karena dibutuhkan kuncinya. Tanpa adanya kunci pembuka semua keilmuan tidak akan berfungsi. 2. Kunci keilmuan. Ada 3 elemen kunci yaitu, adab, ilmu, dan amal. Yang mana setiap elemen itu harus saling melengkapi. Tidak bisa berdiri sendiri. Adab saja misalkan. Adab atas apa? Apakah adab hanya sekedar berbuat baik saja? Tentu saja tidak. Adab maknanya tidak hanya sebatas akhlak. Salah satu maknanya adalah menempatkan suatu hal pada tempatnya. Maka berbuat baik pada manusia hanyalah satu dari sekian banyaknya penempatan yang harus dilakukan. Ilmu saja, jika tidak disertai adab bisa bahaya. Yang terjadi bukannya seperti pepatah tentang padi, semakin berisi semakin menunduk. Yang terjadi malah semakin berisi semakin meninggi. Hatinya yang tinggi, tapi ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Hanya tahu saja, tapi akhlaknya menyakiti hati. Hanya sebatas tahu, tapi tidak ada amalan. Tidak ada implementasi atas amal tersebut dalam dunia nyata. Amal, bagaimana dengan amal saja? Tentu tidak baik juga, hanya berbuat tapi tidak tahu panduan.
Yang ada bukannya bermanfaat tapi malah membuat keonaran. Malah bikin repot. Adab. Adab adalah yang paling didahulukan sebelum berilmu dan beramal. Maka jika Anda mencari dari berbagai referensi, baik internet ataupun buku tentang adab, ada banyak nasihat yang akan didapatkan. Kunci keilmuan pada ilmu jagat sagir Hunurullah ini adalah sebagai penyambung dan aktivasi pada apa yang diamalkannya, agar bersinergi dan hidup, juga bisa digunakan sesuai dengan lelaku tirakatnya, yang mana pengamalan zikir yang diberikan cukup satu kali, namun bisa digunakan secara permanen, dan langsung menyerap dalam dirinya. Itu juga harus dibangun dengan keyakinan yang kuat. Jika banyak atau ada keraguan yang terselubung di dalam hati atau pikiran, maka ilmu atau amalan apapun hasilnya akan sesuai dengan apa yang Anda pikir. Keilmuan zikir, atau al-hikmah, atau ilmu supranatural, atau ilmu kebatinan, apapun namanya, tidak sama dan tidak mudah seperti ilmu pelajaran sekolah, dan tidak bisa diukur dengan logika. Sampai manapun ilmu sekolah dengan kebatinan, jika dihubung-hubungkan tidak akan pernah nyambung, yang ada malah jadi perselisihan dan perdebatan belaka. Dan juga tidak sama dengan ilmu pondok atau pesantren, karena keilmuan bukan mempelajari masalah agama seperti pondokan. Ilmu ya ilmu itu sendiri, agama ya agama sendiri, bukan dicampur baurkan. Kebanyakan pemahamannya sering dicampur adukan. 4. Pengamalan. Dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hr. Ibnu Majah. Dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Bahkan, Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hr. Tirmidzi. Oke, kita lanjut mengenai pengamalan dalam keilmuan jagat sogir ini. Dalam pengamalan zikir, keilmuan yang Aba berikan kepada Anda itu harus dilakukan dengan serius dan benar-benar dijalankan, baik laku tirakatnya maupun jumlah zikirannya, sesuai yang diberikan. Lelaku tirakat yang telah ditentukan tidak bisa ditawar dan dikurangi sesuai dengan kehendak Anda, tidak seperti itu. Dalam pelaksanaan pengamalan zikir tidak harus terburu-buru, ingin cepat selesai, lalu langsung terkabul apa yang diinginkan, seperti instan. Kebanyakan orang berpikir seperti itu, asal sudah mengamalkan ilmu yang diinginkannya, maka akan jadi atau berhasil tanpa lelaku dan tirakat lama-lama. Langsung sakti. Selanjutnya klik di bawah deskripsi ini.